Kenapa? Karena selain kita mencari klik di link affiliate kita, kita pun akan sekalian membangun sebuah kolam. Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Menyambung video sebelumnya tentang program affiliate di Shopee, di video kali ini saya akan membagikan cara saya ketika mempromosikan link affiliate Shopee saya lewat Facebook. Tapi sebelum jauh-jauh ke prakteknya, kita akan ngomongin dulu strategi nih. Kenapa? Karena memang strategi inilah yang akan menuntun langkah kita menjadi seorang afiliator. Nah, menurut saya ada dua target audiens yang akan kita bidik. Yang pertama itu target audiens yang skupnya sempit. Maksudnya apa nih target audiens yang skupnya sempit? Maksudnya target audiens yang berhubungan dengan hobi ataupun profesi. Jadi ketika nanti kita akan mempromosikan produk affiliate kita akan cari produk yang sesuai dengan hobi atau profesi tertentu. Misalnya target kita adalah yang hobinya mancing. Nah, nanti kita akan mempromosikan produk-produknya yang berhubungan dengan mancing. Atau misalnya target audiens kita itu yang pencinta gaming lah. Nanti kita juga akan mempromosikannya produk-produk yang seputar gaming atau bisa juga tentang hardware komputer. Lalu pertanyaannya gimana dong cara promosikannya? Gampang, nanti kita akan promosikannya lewat grup. Nah, nanti kita akan cari dulu nih grup-grup yang sesuai dengan target kita. Misalnya tadi kan pencinta mancing, kita akan cari itu grup pencinta mancing. Atau nanti kita akan target marketingnya itu pencinta gaming. Nah, kita cari juga grup-grup yang berhubungan tentang gaming. Terus alasannya kenapa dong kita harus menarget audiens yang skupnya sempit itu? Nah, alasannya simpel, karena di target audiens yang skupnya kecil ini, kompetitor kita itu lebih sedikit, sehingga memudahkan kita untuk mendominasi grup-grup tertentu. Yang tentunya ketika kita sudah bisa mendominasi grup-grup tertentu, kan berimpact ke klik yang akan lebih banyak. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua itu ada target marketing yang audiensnya itu luas. Nah, gimana nih maksudnya target audiens yang skupnya luas? Simpelnya, kita akan menarget audiens yang berhubungan dengan minat ataupun kebutuhan tertentu. Contohnya, kita akan mempromosikan produk fashion. Tentunya kan yang ingin terlihat trendy itu tidak hanya anak muda saja kan, ibu-ibu atau bapak-bapak atau para remaja juga kan pengen terlihat trendy. Makanya kita golongkan ke dalam target marketing yang luas. Atau misalnya kita akan mempromosikan alat-alat dapur. Nah, tentunya kan alat-alat dapur itu kan banyak ya. Ada alat-alat dapur untuk membuat masakan, ada juga alat-alat dapur untuk membuat kue dan yang lainnya. Dan alat-alat dapur pun itu kan banyak ya digunakan oleh banyak orang ya, dari mulai ibu-ibu sampai dengan remaja. Nah, makanya kita golongkan ke dalam skup yang luas. Nah, untuk target marketing yang skup audiensnya itu luas, memang sangat potensial. Hanya saja jika kita tidak pintar-pintar dalam memainkannya, tak ayal usaha kita sebagai afiliator akan gagal. Kenapa? Karena memang di skup target audiens yang luas ini, kompetitor kita banyak. Dan yang kedua, yang membuat kita gagal itu seringkali produk yang kita pasarkan kurang sesuai atau kurang tepat sasaran ke audiensnya. Oleh karena itu, kita akan mempersempit target audiensnya. Misalnya, kita akan membidik atau mengambil niche passion ya. Nah, kita akan persempit lagi tuh. Passion yang akan kita promosikan itu apa? Misalnya, passion untuk muslimah. Jadi kita nanti akan mempromosikannya misalnya kerudung, atau misalnya gamis, atau juga abaya, atau alat-alat sholat dan yang lainnya. Terus kalau misalnya kita akan membidik target audiens yang pencinta K-pop atau passion K-pop, nah nanti kita akan pasarkan promosikannya produk-produk yang berhubungan dengan K-pop. Misalnya kita akan mempromosikan dress, terus juga kita akan mempromosikan cardigan atau juga crop top dan yang lainnya.
Lalu timbul lagi pertanyaan, kenapa sih kita harus mempersempit target audiens kita? Alasannya agar kita mudah dalam mencari tempat-tempat untuk mempromosikan produk kita. Jadi misalnya kita akan mempromosikan produk muslimah, kita bisa tuh cari grup-grup fashion muslimah, atau kita juga bisa memasarkan produknya di tempat yang berhubungan dengan produk fashion muslimah itu. Misalnya kita akan cari grup-grup tentang yang berhubungan dengan religius gitulah. Atau kita juga bisa cari forum-forum persatuan para santriwati atau dan yang lainnya. Nah, sekarang sudah jelas ya. Oh iya, satu lagi buat kamu yang belum daftar atau belum punya akun affiliate Shopee, silahkan daftar dulu aja. Nanti linknya saya akan simpan di kolom deskripsi. Kamu tinggal klik aja. Setelah itu nanti kamu akan dibawa ke halaman formulir untuk mengisi data-datanya. Nah, silahkan diisi aja dengan betul dan jangan lupa dibaca dulu ya persyaratan dan agreementnya agar nanti kamu tidak banyak pertanyaan lagi. Nah, sekarang kita langsung aja ke prakteknya. Biasanya ketika saya sudah menentukan target audiens yang akan kita bidik, saya langsung cari produknya. Misalkan target yang saya akan promosikan itu tadi ya, orang-orang yang senang mancing. Jadi saya akan cari produk di Shopee berkenaan dengan mancing. Misalnya apa tuh produk yang berkenaan dengan mancing? Misalnya bisa joran, bisa apa namanya itu yang pengharum itu essence ya, essence mancing. Nah, biasanya untuk mencari produk saya akan carinya lewat Shopee tapi versi desktop, bukan lewat aplikasinya. Kenapa? Karena untuk memudahkan saya menyimpan aset-aset atau video-video atau foto. Kalau misalkan lewat aplikasi Shopee kan agak sulit ya. Jadi langsung aja saya cari produknya lewat Shopee versi web. Nah, saya akan praktekkan ya. Kita buka dulu si Google Chrome. Nah, di sini Shopee-nya saya udah buka ya. Tuh, Shopee. Lalu sekarang saya akan cari misalnya essence mancing deh, kayak gitulah. Mancing, kita enter. Nah, setelah itu biasanya saya akan klik di produk yang terlaris. Jadi klik aja di sini, produk terlaris. Nah, lalu biasanya saya akan cari yang mahal, yang paling mahal. Kenapa? Karena otomatis kalau misalkan ada pesanan pesanan dengan produk yang nilainya lebih besar, komisinya juga akan lebih besar. Jadi saya akan cari nih produk yang mahal dan juga status tokonya star seller ya. Kalau misalkan yang biasa kita nggak akan dapat komisi. Nah, setelah itu, misalnya ini di Mystic 99. Nah, tunggu aja. Di sini internetnya agak jelek ya. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita langsung simpan di sini nih. Nih, kita save fotonya, download gambar. Lalu misalnya kalau ada video di sini, saya akan save juga. Nah, ini saya save dulu download gambar. Nah, misalkan kalau misalkan nggak ada video di sini nih, di foto produknya kita cari di kolom reviewnya. Biasanya ada kan yang suka ngupload video atau foto. Nah, kalau misalkan ada video saya akan ambil nih. Nah, ini ada videonya ya. Langsung saya akan download aja nih, tinggal klik aja, tekan tahan. Yes. Nah, kalau misalkan ini langsung simpan aja, download. Nah, fungsinya apa nih? Fungsinya bisa juga nanti kita promosikannya lewat Reel. Di Facebook kan sekarang sudah ada fitur Reel ya. Nah, bisa nih kita manfaatkan. Nah, kita cari lagi, ada nggak yang ngasih review video. Oke, mungkin cukup aja segitulah. Sekarang kita masuk ke Facebooknya. Nah, biasanya saya nggak akan langsung share ke grup produknya. Kenapa? Karena selain kita mencari klik di link affiliate kita, kita pun akan sekalian membangun sebuah kolam, di mana kolam tersebut akan kita jadikan alternatif ketika kita sudah bosen atau sudah males nge-share di grup. Nah, seperti itu. Nah, ya.
Caranya gimana? Cara buat halamannya, langsung aja klik di sini nih, di klik halaman menu bar yang titik 3 itu, lalu di sini kita klik yang halaman. Klik halaman. Setelah itu ini geserin dulu, setelah itu klik buat. Nah, ini klik mulai aja. Nah, buat halamannya apa nih? Halamannya mancing mania Jalan Nusantara deh. Saya akan buatnya lebih spesifik, misalkan mancing mania Jawa Barat atau Bandung deh. Bandung. Nah, langsung aja klik selanjutnya. Oh, kayaknya nggak bisa teman-teman. Kita ganti aja mancing mania. Mantap lah gitu. Mantap Jawa Barat misalkan. Ke Bandung deh. Bandung. Selanjutnya. Kayaknya nama tadi sudah ada nih dipakai sama orang lain. Jadi kita buat nama yang lebih unik. Duh, kayaknya ini namanya nggak bisa juga ya. Kita ganti aja deh. Mancing mania mantap. Betul. Nah, kita langsung aja coba. Nah, ini bisa ya. Terus kategorinya kita bisa pilih beberapa nih. Bisa blog pribadi. Terus kita juga cari misalkan di sini hobi, ada nggak hobi? Nah, toko hobi. Terus misalkan tunggu dulu. Belum ya. Hobi, mana area hobi? Arena hobi. Nah, sudah ya, sudah 3 aja. Sekarang kita coba klik selanjutnya. Nah, lalu ini alamat atau kota. Nah, ini pilih bebas nih. Misalnya saya akan isikan aja Bandung. Nah, Bandung. Nah, klik aja selanjutnya. Nah, ini klik aja karena kita tidak punya web. Kita langsung aja, saya tidak punya website. Selanjutnya, nah ini tambahkan profil, kita cari dulu nih foto di Google nih, kita cari dulu nih. Mancing deh gitu lah. Oh, ya satu lagi, ini linknya jangan lupa di copy ya. Linknya kita salin. Nah, setelah itu kita cari buat logonya, misalkan mancing lah. Kita cari di Google. Kita pilih yang image. Nah ini aja deh. Kita langsung set. Download gambar. Download. Nah, setelah itu kita masuk ke Facebooknya, kita upload si foto profilnya. Nah, ini kan. Lalu kita simpan. Setelah itu klik selesai. Nah, ininya kita skip dulu aja. Nah, gitu. Kita langsung aja klik selanjutnya. Tambahkan gambar nanti aja. Coba kita replace. Fotonya sudah masuk. Nah, sudah masuk ya fotonya. Sekarang kita rubah. Tadi kan kita sudah copy ya si link produknya. Sekarang kita masuk ke aplikasi Shopee nih. Untuk apa? Untuk merubah link yang tadinya link produk menjadi link affiliate kita. Nah, sekarang kita buka aplikasi Shopee-nya. Selanjutnya masuk ke saya. Ini agak lemot ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke Shopee Affiliate Program. Nah, kalau misalkan aplikasi pengajuan Shopee Affiliate-nya sudah diterima, biasanya langsung muncul nih di sini. Kalau belum, biasanya itu akunnya belum diterima. Jadi tunggu aja sampai ada email dari pihak Shopee menyatakan bahwa akun kamu sudah aktif. Setelah itu bisa baru dipakai. Nah, berhubung ini sudah aktif ya, sekarang langsung aja kita masuk ke affiliate program. Nah, biasanya kalau sudah di copy, ini langsung terdeteksi nih sama si aplikasi Shopee-nya. Langsung aja klik aja link. Nah, setelah itu
Nah, di sini ada yang namanya tag link. Nah, tag link ini untuk men-tracking itu melacak ya. Untuk melacak ketika nanti ada orderan. Jadi kalau misalkan ada orderan, kita bisa mengeceknya, oh ini traffic dari grup anu, oh ini traffic dari grup anu gitu kan. Jadi enak. Nah, kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa karena ini adalah sifatnya opsional. Di sini akan saya isi aja misalkan mancing essence saja. Essence. Nah, gitu aja langsung link. Nah, setelah itu kita bagikan, kita salin link. Nah, setelah itu kembali lagi ke akun si Facebooknya. Nah, langsung aja buat di sini nih, buat buat postingan. Nah, kita masukkan gambarnya. Nah, ini bisa kita posting si video. Nah, gitu. Misalkan di sini kita tulis essence gacor deh lah. Saya nggak ngerti bahasa tukang mancing. Nah, setelah itu langsung kita masukin si linknya nih. Oh, nah di sini tempel, lalu kita klik bagikan. Oke, bagikan. Coba klik di bawah. Oh, belum ya, kita refresh dulu. Kita reload. Nah, kalau misalkan ini sampulnya mau diisi, silahkan diisi aja ya. Ya, bagusnya memang diisi dulu sebelum dipakai. Jadi lebih kelihatan profesional gitulah. Nah, berhubung ini hanya contoh, jadi saya akan gini aja dulu dah. Nah, mana ya postingannya? Belum ada ya. Coba kita reload lagi. Nah, di sini si postingannya sudah ke posting ya. Kita langsung salin yang ini nih. Kita salin tautan. Sekarang kita cari grup target kita. Nah, cara carinya gampang. Kita kembali dulu, kita ke halaman beranda, lalu kita cari di sini. Misalkan mancing ya. Mancing, kita klik telusuri. Nah, setelah itu kita akan cari nih grup yang sifatnya publik atau bebas posting. Nah, caranya gimana? Kita klik aja di sini, klik grup. Setelah itu di sini kan ada tombol opsi ini. Kita klik aja di sini. Setelah itu kita kita klik grup publik. Setelah itu tampilkan hasil. Nah, sekarang kita cari nih grup mana yang bebas posting. Coba kita klik dulu satu persatu ya si grupnya. Ini nih, gede nih, 244.000. Kita klik di sini. Nah, untuk cara memastikan bahwa grup ini memang bebas posting atau tidak, kita klik di tulis sesuatu. Kita klik di sini. Nah, kalau misalkan ada di sini buat postingan publik, berarti memang grup ini bebas posting. Jadi kita bisa posting nih sepuasnya tanpa menunggu persetujuan dari admin. Nah, kalau misalkan tidak seperti ini akan ribet. Kita cari lagi grup mana yang memang bebas posting. Nah, kita langsung aja gitu. Kita cari dulu grup yang lain yang Dulur Mancing Bandung Durman. Kita klik di sini. Kita tulis sesuatu, coba. Nah, ini kayaknya memang bebas posting ya. Kita gabung dulu, gabung grup. Nah, ini memang bebas posting nih kayaknya nih. Nah, setelah itu bisa nih kita buat postingan di sini nih, buat postingan. Atau jangan dulu lah, nanti kita cari dulu si grup-grupnya nih. Cari dulu. Nah, Mancing Mania Nusantara, coba bebas posting nggak? Kita klik tulis sesuatu. Nah, kalau misalkan grupnya seperti ini, berarti memang grupnya ini tidak bebas posting. Jadi kita skip dulu aja deh. Kita skip. Kita cari grup yang memang betul-betul bebas posting. Nah, ini Sahabat Mancing Nusantara. Kita coba deh. Diklik tulis sesuatu. Nah, ini sama.
harus menunggu persetujuan dari admin. Kita cari dulu yang di sini nih, hobi mancing. Coba kita klik tulis sesuatu. Nah, ini sama, menunggu persetujuan dari admin. Coba yang ini kita cari. Nah, ini sama. Memang harus apa ya, harus sabar ya, ekstra sabar kalau misalkan lagi nyari grup-grup yang bebas posting ini. Tapi kalau misalkan sudah punya list grupnya itu enak. Nah, ini kayaknya memang bebas posting. Sekarang kita langsung aja klik gabung grup. Gabung grup. Nah, hobi mancing, apa hobi mancing? Ya, kita isi aja deh. Ya, sharing, gitu aja. Nah, coba komunitas mancing belut. Kita coba klik tulis sesuatu. Nah, ini bebas posting kayaknya. Kita itu aja, kita gabung dulu, gabung. Nah, setelah itu kita kembali ke fanspage-nya. Nah, ini fanspage-nya tadi kan mancing apa namanya? Mancing mania mantap betul. Nah, kita masuk di sini, kita bagikan ke grup. Nah, kita cari grup barusan tuh, mancing. Nah, coba yang dulu mancing Bandung. Nah, ini kita tulis nih caption yang mengundang apa namanya? Mengundang atensi. Misalnya ini kan saya pura-pura jadi cewek ya. Jadi saya akan tulis seperti ini. Suami saya beli ini sampai ngabisin ratusan ribu. Ini apa sih gitu kan? Ini apa sih? Coba. Nah, setelah itu langsung kita copy dulu aja. Kita salin semua, lalu kita posting. Nah, terus kita coba lagi di sini nih, berbagi umpan mancing ikan mas. Nah, tulis di sini nih, tempel, kita posting lagi nih. Terus posting aja ke ke beberapa grup. Kita posting. Nah, sekarang kita coba deh lihat postingan kita di grup yang barusan. Coba kita reload. Nah, ini sudah ada ya postingan kita. Harapannya banyak yang ngeklik di sini nih, diklik di Shopee affiliate kita nih. Nah, kalau misalkan mau mau lebih ramai, kita klik aja sukai. Nah, kita cari lagi mana nih. Nah, yang ini coba kita, ini mah memang menunggu persetujuan ya. Jadi kayaknya nggak bakalan ada postingan kita bagi yang di grup ini nih, nggak bakalan ada kayaknya. Nah, step ini kita lakukan terus-menerus ya sampai beberapa kali dalam sehari. Harapannya nanti banyak klik di link affiliate kita. Nah, satu lagi, tadi kan kita sudah simpan si video produknya ya. Kita bisa nih sekalian posting di Reels-nya nih. Nih di sini kan ada menu Reels, kita klik aja di sini Reels, lalu buat Reels. Nah, setelah itu kita ambil nih si videonya. Mana tuh videonya? Nah, kita klik di sini, lalu klik selanjutnya. Terus bikin lagi caption di sini nih yang yang aneh lah. Misalnya pakai ini gacor gitu. Atau simpan aja linknya di depan deh, di depan caption. Nah, kita bagikan. Tadi udah ketimpa ya si linknya. Kita salin link. Lalu kita masukkan di sini. Ini kita tempel di sini, terus kita masuk di sini. Pakai ini
bikin gacor gitu. Lalu kita bagikan reel. Nah, bagusnya sebelum membuat reel ini kita pastikan dulu bahwa akun Facebook kita itu memiliki banyak teman. Atau kita main stand dulu lah si akun Facebooknya. Sehingga ketika nanti kita memposting video di Reels, jadi akan nyebar gitulah. Nyebar ke teman kita, nyebar juga ke publik. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Nanti kita akan sambung di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.